Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irfan selaku guru biologi kami yang sudah mempercayai kami untuk mempresentasikan materi kali ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Nah, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ramadhani dari 12 MIPA 3. Perkenalkan, saya Sheila Permatasari dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Haikal Sani dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama Zeki April dari kelas 12 MIPA 3. Halo, nama saya Fajrul Fikri Ali dari kelas 12 MIPA 3. Nah, kita langsung aja ke materinya. Materi kali ini mengenai evolusi. Nah, kita hanya menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, petunjuk adanya evolusi, yang kedua, mekanisme evolusi, dan yang ketiga, teori asal mulanya kehidupan. Teori evolusi Darwin lebih banyak diterima oleh orang pada umumnya daripada teori ahli lainnya karena didukung oleh banyak temuan yang mengarah pada pembenaran. Nah, teori ini dikenal sebagai petunjuk adanya evolusi. Nah, berikut adalah petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Nah, yang pertama adalah fosil. Nah, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan kata fosil. Nah, kata fosil dalam bahasa Latin yaitu podere yang berarti menggali. Nah, fosil ini dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang terperangkap di dalam permukaan bumi dalam kurun waktu yang lama dan telah membatu. Nah, yang kedua adalah homologi analogi. Saat suatu spesies berevolusi, seleksi alam menghasilkan modifikasi yang teradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Jika struktur tubuh memiliki bentuk yang sama tetapi fungsi yang berbeda, hal ini disebut dengan homolog. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Putri Damayanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bukti kuat adanya evolusi dapat ditunjukkan oleh genetika modern yang terjadi pada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti memiliki kode genetika yang serupa ataupun sama dalam menyintesis protein. Kode genetika yang sama tersebut menjadi bukti bahwa semua makhluk hidup melakukan evolusi dari satu organisme menggunakan kode genetika yang sama. Nah, seleksi alam yang terjadi yaitu evolusi memang sulit untuk diamati karena terjadi dalam ribuan hingga jutaan tahun. Namun, petunjuk evolusi yang bisa diamati saat ini adalah seleksi alam yang terjadi di alam liar. Nah, yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Contoh embriologi sebagai bukti evolusi adalah perkembangan ikan dari awal hingga dewasa. Saat berbentuk embrio, ikan memiliki bentuk yang mirip dengan embrio hewan lainnya. Namun, setelah dewasa, bentuk ikan ternyata berbeda dengan hewan lainnya. Kesamaan embrio bisa dijadikan petunjuk adanya evolusi. Semakin banyak kesamaan yang ada pada embrio, bisa dikatakan bahwa semakin dekat hubungan kekerabatannya. Apabila dua spesies atau lebih berasal dari keturunan yang sama, maka spesies tersebut kemungkinan mempunyai kesamaan dalam perkembangannya. Perbandingan fisiologi makhluk hidup dan tingkat rendah sampai paling tinggi yaitu susun atas sel-sel. Meskipun morfologi dan jumlah sel setelah organisme dewasa berbeda-beda, tetapi bentuk dan susunan fisiologi di dalamnya mempunyai kemiripan. Variasi individu dari suatu turunan. Varian adalah sebutan untuk individu atau makhluk hidup yang mengalami variasi. Darwin mengungkapkan pendapat bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti suhu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi adalah perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk yang kompleks. Mekanisme evolusi dapat dijelaskan melalui 3 proses antara lain spesies hukum Henry Weinberg dan pola-pola evolusi. Ada 4 mekanisme utama evolusi, yaitu yang pertama seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam adalah proses di mana mutasi genetik yang meningkat reproduksi menjadi tetap
atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Yang kedua, mutasi bias. Mutasi dapat juga berfungsi sebagai mekanisme evolusi. Ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi. Yang ketiga, penyimpan genetik. Penyimpan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dapat menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Yang keempat, aliran gen. Aliran gen atau gen flow merupakan pertukaran gen antara populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Nah, yang terakhir adalah teori asal mulanya kehidupan. Kalian tahu nggak sih seperti apa asal mulanya kehidupan itu? Nah, sebenarnya dalam teori ini belum ada kebenaran yang dipastikan, tetapi beberapa ahli mengeluarkan pendapat tentang teori asal mulanya kehidupan. Nah, yang pertama adalah teori abiogenesis atau generatio spontanea. Nah, teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, yang kedua adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur, Francesco Redi, dan Lazzaro Spallanzani. Teori evolusi kimia. Ketidakpuasan para ilmuwan terhadap apa yang dikemukakan oleh para ahli teori abiogenesis maupun biogenesis mendorong para ilmuwan lain untuk terus mengadakan penelitian tentang asal-usul kehidupan. Antara pakar-pakar tersebut antara lain Harold Urey, Sateliri, dan Neil Avarin. Mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Selanjutnya, makhluk tersebut mengalami evolusi menjadi berbagai jenis makhluk hidup seperti protozoa, Prepirera, dan lain-lain. Teori evolusi biologi. Alexander Avarin adalah ilmuwan Rusia di dalam bukunya yang berjudul The Origin of the Level, asal-usul kehidupan. Avarin menyatakan bahwa pada suatu ketika atmosfer bumi kaya akan senyawa seperti CO2, CH, NH, dan hidrogen. Teori keadaan mantap menyatakan bahwa kehidupan tidak berasal usul. Teori kreasi khas yang menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat pranatural atau yang bisa disebut gaib pada saat itu. Nah, sebelum penutupan dari kelompok kami ada pantun nih. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.